Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik pagi hari ini? Puji Tuhan, pasti kalian ada dalam keadaan sehat ya, seperti hari-hari yang lalu ya, karena Tuhan selalu memelihara kita semua. Nah adik-adik, hari ini juga kita mengucap syukur karena kita bisa kembali bertemu untuk beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Nah karenanya adik-adik persiapkan terlebih dahulu ya Alkitabnya. Lalu persiapkan juga uang persembahannya. Nah sekarang adik-adik kita akan memuji Tuhan. Nah adik-adik hari ini istimewa ya. Pujiannya ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Karena kita akan memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-87. Nah karenanya adik-adik dengan penuh sukacita kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara dan di lebet Yesus urang tengah hiji. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, sekarang silahkan duduk ya. Nah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik masih ingat tema minggu yang lalu? Pasti ya ingat, temanya besar kecil, tinggi pendek, semua dicintai Tuhan. Nah sekarang temanya potensi dan semangat memberi. Nah ya adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, juga untuk persiapan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Tuhan telah lindungi kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pada hari ini Tuhan bangunkan kami menghirup udara yang segar ya Bapa. Terlebih kami boleh menyembah, memuji Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu. Tuhan kami bersyukur untuk kedua orang tua kami yang selalu membimbing kami, mengingatkan kami untuk melaksanakan kebaktian sekolah minggu ini ya Bapa. Berkati kedua orang tua kami ya Bapa. Tuhan kami juga saat ini rindu untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah kami. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama yang diambil dari Matius 14 ayat 14 sampai 21. Untuk adik-adik kelas Indria yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dan menyimak baik-baik ya, kakak akan membacakan. Mari kita akan membaca dari Matius 14 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Aduh, sakit banget perut. Aduh, pusing kepala. Aduh, bagaimana ini? Aduh, sakit banget perutnya. Aduh, aku harus makan ini berarti. Aduh, perutku lapar. Aduh, mau main juga malas jadinya. Sebaiknya aku makan dulu. Shalom, selamat pagi adik-adik yang sudah cantik dan ganteng. Adik-adik tadi melihat ya, maaf ya, Kak Puji tadi lupa belum sarapan, jadi merasakan lapar. Tapi karena kakak tadi sudah sarapan, sekarang kakak kembali bersemangat. Dan kakak sudah siap untuk mengajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, seperti tadi yang adik-adik sudah dengarkan, yang kakak bacakan dari Injil Matius 14 ayat 14 sampai 21, dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanannya adik-adik banyak menyembuhkan orang sakit. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik tadi juga dikisahkan mereka yang mengikuti Tuhan Yesus banyak sekali ya. Sampai malam mereka juga belum pulang. Nah adik-adik, mereka ternyata tidak membawa bekal makanan yang cukup. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid ini kebingungan ya adik-adik, bagaimana memberi makan orang banyak. Jumlahnya saja
Ada 5.000 adik-adik yang laki-laki. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan ini, mengucap berkat dan membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Ternyata adik-adik, makanan ini masih banyak sisanya. Dan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus sudah merasa kenyang, tidak kelaparan lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada yang sakit, juga memberikan makanan kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa kelaparan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini adik-adik juga tentunya merasakan hidup yang enak ya, tidak merasakan kelaparan ya. Karena Tuhan Yesus juga memberikan berkat kepada adik-adik, yaitu berupa makanan. Adik-adik dapat menerima berkat Tuhan Yesus ini melalui orang tua. Orang tua yang sudah bekerja, orang tua yang menyiapkan makanan, orang tua membeli bahan-bahan makanan, kemudian mengolahnya menjadi makanan yang enak, yang bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Pada waktu pagi sarapan, Mama sibuk di dapur menyiapkan makanan buat adik-adik. Adik-adik bisa sarapan roti bakar atau bubur ayam. Nah, setelah sarapan tentunya adik-adik merasa semangat ya. Tidak seperti tadi ya Kak Puji ya. Kalau lapar kita merasa kurang bersemangat. Mau bermain gimana ya rasanya, orang perut lapar gak enak. Mau belajar juga malas, apalagi beribadah. Tentunya sebelum ibadah tadi adik-adik sudah sarapan ya. Nah, adik-adik pada waktu siang orang tua kita juga menyiapkan makanan buat kita, memasak kembali makanan buat kita, sehingga pada siang hari kita juga dapat merasakan makanan yang enak. Orang tua kita memasak nasi, ada lauk pauk, ada sayur. Itu semua untuk kita nikmati adik-adik. Tidak itu saja adik-adik, setelah adik-adik bisa makan siang, adik-adik bisa beristirahat, bisa tidur siang. Nah, pada malam hari orang tua kita juga masih sibuk di dapur untuk menyiapkan makan malam buat adik-adik semua. Adik-adik bisa menikmati enaknya nasi goreng, enaknya soto. Karena itu semua hasil kerja keras orang tua, sibuk di dapur untuk memasak. Semua karena cinta kasih orang tua kepada adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan berkat makanan buat adik-adik semua, maka adik-adik juga jangan lupa untuk berterima kasih. Bagaimana caranya berterima kasih? Cara berterima kasihnya pertama, adik-adik jangan lupa berdoa. Sebelum makan adik-adik berdoa. Kakak kasih contoh ya, misalkan adik-adik mau makan, adik-adik berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami makanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, itu salah satu contoh adik-adik. Adik-adik mengucap syukur, berterima kasih untuk makanan yang sudah diberikan. Selain itu, adik-adik juga bisa mengucap syukur dengan cara, yaitu yang kedua, menghabiskan makanan. Makanan yang sudah mamah masak atau ayah masak, karena sudah siap dihidangkan, adik-adik juga harus menghabiskan. Jangan menyisakan makanan yang
sudah disiapkan oleh orang tua. Selain menghabiskan makanan, jangan lupa juga sebagai ungkapan terima kasih adik-adik bisa menyampaikan kepada orang tua untuk mengucapkan terima kasih. Misalkan adik-adik menulis, terima kasih mama. Nah, nanti mamanya melihat, aduh senang sekali. Anaknya sudah pandai dan bisa mengucapkan terima kasih. Atau adik-adik bisa sambil memeluk ayah atau memeluk ibu sambil mengucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu. Nah, adik-adik jangan lupa ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat berupa makanan melalui orang tua kita, maka adik-adik harus selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih. Nah, untuk itu adik-adik, mari adik-adik selalu memberikan ucapan terima kasih ini juga kepada mama dan papa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah kiranya adik-adik boleh lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Nah adik-adik persiapkan uang persembahannya ya, masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik titipkan kepada papa dan mamanya untuk dibawa ke gedung gereja. Nah, kakak juga akan membacakan nats yang menghantar kita di dalam kita memberikan persembahan. Nats persembahannya yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah adik-adik, kita juga di samping memberikan persembahan berupa uang, kita juga akan memberikan persembahan pujian, itu beri syukur, beri syukur. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ke dalam doa, juga kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami juga mengucap syukur ya Bapa, di mana pada kesempatan tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur ya Bapa, jika tadi juga kami telah memberikan persembahan, Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di gereja GKP Cikampek ya Tuhan. Tuhan, jika kami juga sebentar akan berpisah, Tuhan juga yang akan sertai kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kini kakak juga undang bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan sebagai pujian tematis, yaitu bahasa cinta. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini ya dengan lagu berkat dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.